Tiap tahun dimunculkan selalu yang tidak mengucapkan selamat Natal radikal lah, fundamentalis lah, ekstremis lah, intoleran lah, kadrun lah. Apa lagi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara prinsip dasar Islam, prinsip dasar aqidah ahlus sunnati wal jamaah adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Biasa diistilahkan dengan para ulama dengan istilah al-wala wal bara. Siapakah orang-orang yang kemudian harus kita berikan kesetiaan dan kecintaan kita kepadanya, dan dari siapa kemudian kita berlepas diri. Dan ini dilandasi dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan ini oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dibagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan kita secara mutlak. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan dari kita kecintaan kita di satu sisi dan kebencian kita dari sisi yang lain. Dan juga ada orang-orang yang mutlak harus mendapatkan sikap berlepas diri kita daripada mereka. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan syariat Islam. Kepada mereka lah kemudian kita memberikan kecintaan kita secara mutlak. Kepada orang-orang yang beriman, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wala kita, cinta kita, loyalitas kita kepada mereka mutlak, karena mereka orang yang beriman dan menegakkan syariat Islam. Yang kedua, ada orang-orang yang mendapatkan kecintaan kita dari satu sisi
dan kemudian kebencian dari sisi yang lain. Ingat jamaah, orang-orang di sini bisa kita orangnya. Artinya bisa jadi kemudian suatu saat kitalah yang bersikap, atau kemudian kita juga yang disikapi oleh kaum muslimin dengan cara yang demikian. Siapa itu? Al-mu'minul 'asi, seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Dia meninggalkan kewajiban, dia melakukan kemaksiatan. Maka orang-orang yang demikian, mungkin kita orangnya, berhak mendapatkan kecintaan dari satu sisi karena dia orang yang beriman, tapi mendapatkan kebencian dari sisi yang lain karena dia pelaku maksiat. Maka kalau misalnya kita menjadi orang di posisi yang ingin menyikapi, maka kita harus mengingkari kemungkaran yang dia lakukan, mengingkari kemungkaran yang dia lakukan, menasihati orangnya dan tidak mendiamkan. Itulah sikap yang harus kita berikan kepada sesama kita kaum muslimin. Bahkan semua kita mungkin melakukan, bukan mungkin, semua kita melakukannya. Ada kewajiban yang kita tinggalkan, ada kemaksiatan yang masih kita terobos. Kita ingin bersikap kepada sebagian kaum muslimin dengan sikap yang benar, kita pun ketika melakukannya ingin disikapi dengan cara yang adil. Apa itu? Ingkari maksiat kami, nasihati kami, dan kemudian jangan diamkan kami. Terkadang di antara praktek menasihati yang salah adalah hanya mendiamkan. Orangnya jadi bingung. Dia tidak tahu kemudian salah dia di mana. Anda langsung merubah sikap Anda kepadanya. Anda tahu dia meninggalkan kewajiban, Anda tahu dia melakukan kemaksiatan, tapi Anda mendiamkan dan Anda langsung berubah sikap. Dia bingung. Salah saya di mana? Harus Anda ingkari kemaksiatannya, nasihati orangnya, jangan didiamkan kemaksiatannya, dan aibnya tutupi. Ingat, bisa kita yang bersikap kepada orang yang seperti ini, bisa kita orangnya yang ingin disikapi secara adil. Kalau kami salah, ingatkan dong. Kalau kami lupa, tolong ditegur dong. Karena semua kita selalu melakukan kesalahan, bahkan mungkin kesalahan yang sama. Kita ingin tetap dicintai kaum muslimin karena kami orang yang beriman, tapi kami ingin diperlakukan secara adil karena kami melakukan kemaksiatan. Ingatkan, nasihati, jangan kemudian didiamkan, dan ingat aibnya. Bisa jadi Anda atau hanya Anda yang mengetahui aib itu. Hanya Anda yang mengetahui teman Anda bermaksiat, hanya Anda yang mengetahui teman Anda meninggalkan kewajiban, maka itu aib luar biasa, tutupi. Jangan Anda sebar-sebarkan, karena suatu saat sangat mungkin Anda di posisi itu, dan Anda tidak ingin kemudian aib Anda dibongkar, kan? Ya, inilah yakni al-wala wal bara' bagian yang kedua, yaitu ada orang-orang yang mendapatkan kecintaan di satu sisi karena dia orang yang beriman, tapi mendapatkan kebencian dari sisi yang lain karena dia pelaku maksiat. Maka sikapnya adalah untuk yang ingin menyikapi, ingatkan orangnya, nasihati, tegur, jangan didiamkan, dan aibnya tutupi. Dulu disebutkan ada seorang yang dihukum oleh Nabi Muhammad SAW dengan hukuman cambuk, dan dikala itu dilakukan ada yang melaknat sahabat ini. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian laknat dia, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Semua kita mencintai Allah dan Rasulullah SAW, tapi iman kita naik dan turun. Kala turunlah kemudian sangat mungkin ada kewajiban yang kita lalaikan. Kala turunlah kemudian ada maksiat yang na'udzubillah kita terobos. Kita ingin kemudian kaum muslimin bersikap adil kepada kita. Saya salah, kami salah, tolong ditegur, tolong diingatkan, jangan didiamkan. Apalagi Anda langsung berubah sikap. Akhirnya kami tidak tahu salahnya di mana. Tegur dia, ingatkan dia, ingkari kemaksiatannya, dan aibnya tutupi. Kenapa? Karena bisa jadi hanya Anda yang tahu aib itu. Kemudian yang ketiga, ini bahasan kita. Orang-orang yang mendapatkan bara' kita, sikap berlepas diri kita secara mutlak. Berlepas diri kita dari orang-orang yang demikian, mutlak. Siapa itu? Orang musyrik, orang kafir. Entah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah yakni berhala, atau ini penting, sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar,
yang dosa besarnya mengeluarkan dia dari Islam, sudah ditegakkan padanya hujjah, sudah diingatkan, sudah dinasihati bahwasanya itu penyimpangan, lanjut dia dengan penyimpangannya, kita berlepas diri dari orang-orang demikian sekalipun asal dia muslim. Ulun-ulang. Tipe yang ketiga, yang kepadanya kemudian kita praktekkan prinsip al-wala wal bara. Ada orang yang kita cintai mutlak, muslimin, mukminin yang menegakkan syariat Islam. Ada orang-orang yang mendapatkan kecintaan secara di satu sisi dan kebencian di sisi yang lain. Muslim pelaku maksiat dengan kaidah yang tadi. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan sikap berlepas diri kita dari mereka secara mutlak, yaitu orang kafir dan orang musyrik. Entah mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, atau sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar, di mana dosa besarnya tersebut disebutkan di firman atau disebutkan di sabda, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sudah tegak hujjah padanya, sudah ada yang ngasih tahu, sudah ada yang mengingatkan, perkataan kamu ini kufur, perbuatan kamu ini kufur. Allah berfirman begini, Nabi Muhammad bersabda begini, lanjut dia dengan penyimpangannya, berlepas diri kita dari orang-orang seperti ini, sekalipun mereka adalah karib kerabat kita. Karena ini prinsip, agar kemudian akidah kita jelas, agar kemudian akidah kita terjaga. Dan di antara yang harus ditegakkan kata para ulama, hak yang harus ditegakkan kata para ulama berkaitan dengan orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka secara mutlak adalah alla yusyarikahum fi a'yadihim wa fi afrahihim wa la yuhanni'uhum 'alaiha. Janganlah kemudian kaum muslimin mengikuti atau ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan agama mereka, momen-momen bahagia mereka, dan jangan kemudian mengucapkan selamat atas perkara tersebut. Ini prinsip. Wah, berarti Anda tidak toleransi dong. Loh, kita bahas dulu. Yuk kita buka kamus sama-sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang toleransi. Sikap, mudah-mudahan saya tidak salah kutip, sikap membolehkan, sikap membiarkan pendirian orang lain, entah itu berkaitan dengan agamanya, pahamnya, sektenya, terserah pendapatnya, yang tidak sama dengan pendirian dan prinsip kita. Itulah toleransi. Nyambatnya jadi ngalih. Itulah toleransi. Ini agama Islam. Anda nggak usah ajari kami kaum muslimin tentang ini. Nabi Muhammad yang sudah mengatakan hal tersebut. Di antara makna samha yang sering disebutkan dengan kata relax. Kata Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang-orang anak-anak dari Ethiopia sedang bermain-main, kata beliau, il'abu ya ahla arfadah lita'lam yahud anna fi dinina fusha fa inni ursiltu bihanifiyatin samha. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, yuk main. Agar orang-orang Yahudi tahu, karena di Madinah rata-rata orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, Yahudi. Jarang Nabi Muhammad ingatkan tentang Nasrani. Agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada senda gurau, ada santai, ada rileks. Nuntut ilmu kita, ibadah kita, silahkan main futsal sesekali. Nuntut ilmu kita, ibadah kita, tunaikan kewajiban kita, silahkan kapan-kapan main bulu tangkis. Ada santai, ada senaugur, silahkan mengunjun. Ya, ada fusahanya agama ini, ada santainya, ada rileks yang enggak melulu di masjid kan? Enggak. Kita bisa bersendau gurau menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan orang tua, bercengkrama dengan anak dan istri, seru-seruan dengan teman-teman. Islam, agama Islam itu mudah. Kata Nabi Muhammad, agar orang-orang Yahudi tahu dalam agama kita ini ada kesenangan, senagura, santai, rileks. Fa inni ursiltu bihanifiyatin samhah, karena sungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh samhah, toleransi. Sikap membolehkan, mengizinkan, membiarkan
Orang yang tidak sependapat dengan kita, tidak sependirian dengan kita, agamanya kah, pemikirannya kah, apa terserah. Maka kita biarkan, itulah makna toleransi. Itulah toleransi dalam Islam. Yang orang-orang inginkan sekarang, kalau boleh katakan, bukan orang-orang Nasrani atau Yahudinya mungkin. Lebih tepatnya Nasrani sekarang ya momennya ya. Mereka nggak apa-apa kok kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal. Mereka nggak apa-apa. Sebagian kaum muslimin yang otaknya miring ini loh yang kita bingungkan. Tiap tahun dimunculkan selalu yang tidak mengucapkan selamat Natal radikal lah, fundamentalis lah, ekstremis lah, intoleran lah, kadrun lah. Apa lagi? Dibilangnya kita kadal gurun, subhanallah. Padahal kita hanya menjalankan syariat Islam. Mereka ini pengennya toleransi versi orang kafir Quraisy waktu itu. Hai Muhammad, jika pada ada agamamu, ada kebaikan pada agamamu, kami akan mengambil bagian padanya, kami ikut. Tapi ingat, jika ada kebaikan juga pada agama kami, kalian harus ikut. Pengennya seperti itu. Akidah kemudian dicampur adukkan. Ketika Idul Fitri kami kan sampaikan selamat Idul Fitri. Tapi ketika kami Natalan sampaikan juga dong. Pengennya kayak gitu ya. Bahkan subhanallah sebagian mengatakan kan cuma kata-kata. Loh, coba Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma kata-kata loh. Karena kami menilai hanya dari zahir. Kita nggak ngukur hati orang, tapi tolong Anda ngomong. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Ayo, cuman kata-kata. Nggak mau mereka ngomong. Ya, karena kata-kata ini memiliki konsekuensi. Anda meyakini Tuhan yang Maha Esa yang berhak untuk disembah dan Muhammad Rasulullah. Anda tidak meyakini itu. Makanya Anda nggak ngomong. Dia bukan sekedar kata-kata, ia prinsip, ia adalah keyakinan. Makanya di antara sikap berlepas diri kita dari orang-orang kafirin, musyrikin, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, tidak mengikuti dan juga tidak ikut berbahagia dengan hari-hari raya mereka, dengan hari-hari bahagia mereka, dan tidak kemudian mengucapkan selamat atas hal tersebut. Ini prinsip. Dalam satu momen saya disebutkan bahwasanya kita ini kaum muslimin intoleran. Cerita singkatnya, ulun diminta untuk berceramah, buka puasa bersama sebuah gimnasium. Saya kira yang hadir adalah member gimnasium itu dan yang kaum musliminnya saja. Tak taunya yang Nasrani datang, yang Hindu Buddha datang. Oh gini. Tak taunya ada kata pembuka. Dan di antara kata pembuka tersebut disebutkan bagaimana intolerannya kaum muslimin. Wah, berani juga nih orang. Saya sudah menyiapkan satu tema berkaitan dengan keutamaan puasa, bla bla bla. Tapi ketika dia menyampaikan yang demikian, saya langsung rubah tema itu seketika. Setelah muqaddimah saya sampaikan, saya tanya, Bapak agamanya apa Pak? Agama fulani. Umur Bapak berapa? 55. Masih hidup Pak ya? Orangnya tinggi besar. Sangat mungkin kemudian dia mungkin berdiri marah, pukul saya. Bodoh amat, paling kan mati. Masya Allah, Bapak masih hidup Pak ya? Kenapa Ustaz? Iya, Bapak masih hidup, saya bilang. Kalau Bapak katakan kami kaum muslimin di Indonesia ini intoleran, ya, sudah lama semua Bapak dan semua teman-teman Bapak ini yang non muslim kami matiin semua Pak. Di depan majelis semuanya orang nonton. Badan-badan gede semua. Sudah lama Bapak mati. Siapa? Kami matiin. Kami mayoritas di sini. Ya, subhanallah. Dulu sebelum ulun di sini, ulun di Dahlia. Di Dahlia itu, Dahlia 2 itu ada 3 atau 4 orang Nasrani. Sampai sekarang mereka di sana. Dari awal ulun di sana tahun 85-an. Sampai sekarang mereka di sana. Aman. Intoleran dari mana? Subhanallah. Jangan ajari kami orang Islam untuk toleransi. Nabi Muhammad sudah sampaikan, aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Coba misalnya di kepemimpinan Islam, Umar bin Khattab dibunuh bukan? Dibunuh. Utsman dibunuh bukan? Dibunuh. Ali dibunuh.
Artinya yang tidak suka, yang tidak senang berkeliaran di kalangan kaum muslimin. Tapi mereka di bawah kepemimpinan Islam. Tidak ditindas mereka, tidak dihancurkan mereka. No. Subhanallah. Nabi bersabda, aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Maka bentuk toleransi kami adalah bahwasanya silahkan Anda lakukan, praktekkan agama Anda, ibadah Anda sesuai dengan yang Anda yakini. Bergembiralah Anda dengan hari raya Anda. Kami nggak ikut-ikut. Ini yang harus dipahami oleh semua kita. Nggak apa-apa kita ulang tiap tahun, nggak apa-apa. Karena biasanya kita bisa lupa, harus diingatkan kembali. Ini loh al-wala wal bara, ini loh prinsip, ini prinsip dasar Islam. Berkaitan dan kemudian ada orang non muslim yang perlu bantuan, kita bantu. Al-Mumtahanah ayat 8 jelas kok. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik pada mereka. Mungkin mereka tetangga kita, di depan kita ada kecelakaan, kemudian kita kata, Muslim enggak? Wah, saya Kristen, bodoh amat. Kan enggak gitu juga. Mampus loh. Enggak, kita tolongin kok. Subhanallah. Bahkan kita boleh memberikan hadiah. Ta'lifan lil qulub. Ya. Nabi Muhammad pernah berikan baju kepada Umar, bukan untuk Umar pakai, kasihkan saudaramu. Nabi Muhammad setiap kali ada pampasan perang, beliau habiskan untuk diberikan kepada non-muslim, ta'lifan lil qulub, ada agar hati mereka lunak untuk menerima Islam. Orang kalau sudah diberikan duit terus lunak. Dasar nih Nabi ngaku-ngaku kasih duit. Ngaku-ngaku kasih duit. Kasih duit. Saya beriman deh, beriman. Kasih duit terus kok. Makanya di antara yang berhak menerima zakat siapa? Al-mu'allafati qulubum. Orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam dapat zakat loh. Enggak toleran gimana, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang diinginkan sebagian orang munafikin mungkin di zaman kita sekarang adalah toleransi ala kafir Quraisy. No. Bahkan dalam kamus bahasa Indonesia yang pun sangat jelas, kami biarkan Anda. Karena Anda berbeda prinsip dengan saya. Berkait dengan muamalah, Nabi Muhammad minjem duit sama orang Yahudi. Siapapun di antara kita yang berbisnis, bisnis apapun itu, suppliernya orang apa? Jarang kaum muslimin. Ya. Apa itu berkaitan dengan makanan, minuman, kebutuhan kantor, bla bla bla. Lihat suppliernya siapa? Non muslim semua. Apakah Anda kemudian tidak jualan? Jualan. Karena itu perkara muamalah, ini perkara akidah. Jangan digabung-gabung. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah toleransi yang sebenarnya. Kita membiarkan mereka yang berbeda pendirian dengan kita melakukan agamanya sesuai dengan tuntunan agamanya, dan kita tidak ikut-ikut, apalagi ikut berbahagia dengan hari-hari raya mereka, apalagi sampai kemudian mengucapkan selamat atasnya. No. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyada al haqq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Ya, sekalipun kemudian dia adalah orang non muslim. Biar lembut ya, gak enak ngomong kafir ya. Sekalipun dia non-muslim. Apalagi kemudian yang kita bicarakan ini adalah sebagian kita kaum muslimin masuk Islam, dia orang tuanya masih kafir. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an yusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika mereka berdua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu taati dia, tapi berbuat baiklah kamu kepada mereka berdua di dunia. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Jangankan ini orang yang paling dekat nih, anak sama orang tuanya, tapi orang tuanya bukan muslim. Sama binatang aja kita disuruh baik. Nabi kita ini Nabiur Rahmah, gelarnya tuh Nabiur Rahmah, nabi kasih sayang. Karena beliaulah kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai sekarang tidak diazab atau belum diazab. Itu karena Nabi Muhammad. Makna Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kasih sayang semesta alam, bentuk kasih sayang Allah untuk semesta alam. Karena dulu orang yang tidak beriman kepada seorang Nabi mesti habis. Mesti Allah binasakan dengan macam-macam bencana. Habis, kecuali yang beriman selamat. Semua Rasul sebelum Nabi Muhammad ketika umatnya menolak, habis. Nabi Muhammad subhanallah, sejak beliau ada, beliau meninggal, sampai sekarang yang tidak beriman bukankah banyak-banyak, tapi mereka tidak Allah habisin. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nanti urusannya di akhirat. Untuk yang mengatakan kami orang yang kemudian fanatik, intoleran dan lain sebagainya, kami zalim sama binatang aja diancam masuk neraka loh. Gimana? Apalagi zalim kepada manusia. Dan perintahnya sebaliknya untuk berbuat baik. Fi kulli kabidin radbatin sadaqah, dalam setiap limpa yang terbasahi ada sedekah. Artinya kalau misalnya Anda membantu orang tua Anda yang non muslim, mereka sedang sakit, Anda minumkan kepadanya air, Anda bantu ketika dia sakit, Anda antar dia ke rumah sakit, berbuat baik, non muslim, tapi dia bapak ibu Anda, pahala loh. Subhanallah. Jamaah, tidak usah kemudian kalian, hai orang-orang kafir dan musyrikin, ajari kami kaum muslimin bagaimana toleransi itu. Nabi kami sudah mengajarkannya. Karena zalim kepada seekor binatang kami diancam neraka, apalagi zalim sama manusia. Ya, ini harus tetap diingatkan. Tidak setiap tahun, tidak mengapa, agar kemudian akidah kita tetap kuat, makin kuat, bahwasanya bedakan antara urusan akidah dan urusan muamalah. Muamalah Nabi Muhammad pun sampai disebutkan minjam duit sama orang Yahudi, tapi berkaitan akidah, lakum dinukum waliyadin, tanamkan itu di benak kita semuanya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan-amalan kami, dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Kita sudah beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka jangan lagi kemudian kaum muslimin ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Diam aja sudah. Bahkan mungkin orang Nasraninya pun tahu, nggak diucapkan juga nggak apa-apa. Ini loh sebagian kaum muslimin yang otaknya miring loh, yakni yang memunculkan selalu isu ini. Akhirnya para ustadz harus ceramah lagi, materi itu lagi, janjian lagi. Hari ini bahas toleransi yuk, bahas toleransi semuanya. Orang-orang ini, tapi no problem. Inilah gunanya dakwah, agar kita saling menasihati satu sama lain selalu, agar kemudian yang lupa teringatkan, yang masih ingat dikuatkan kembali. Beginilah al-wala wal bara, beginilah prinsip saya sebagai orang Islam, ini akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.